Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy On 7. HP ini bakal dijual secara eksklusif di Lazada untuk 2 minggu pertama dengan harga 2 jutaan. Nggak tahu pasnya berapa. Bisa jadi 2 juta lebih 1 perak sampai 2,999 juta. Dari mana saya tahu? Langsung dari orang Lazadanya sendiri. Mereka minjemin HP-nya dan minta saya buat ngasih pendapat soal HP yang sudah keluar dari akhir tahun 2015 ini. Ayo kita langsung mulai pembahasan HP-nya. Mulai dari desainnya dulu. Desain dari Galaxy On 7 membuat saya ingat dengan desain dari seri Note 3 dan 4. Karena bagian belakangnya terbuat dari plastik yang punya pola kulit-kulitan. Bagian sisinya terbuat dari plastik yang dicat abu metalik supaya kelihatan kayak logam. Buat dilihat oleh mata, HP ini kelihatan mahal. Tapi kalau udah dipegang, kesannya langsung buyar karena feel-nya nggak sepremium penampakannya. Tapi tenang aja, build quality-nya masih kerasa mantap. Handlingnya juga enak karena nggak terlalu licin. Spek yang ditawarkan Galaxy On 7 tidak jauh beda dengan Galaxy J5 2016 yang juga dijual dengan harga 2 jutaan. HP ini menggunakan prosesor Snapdragon 410 dengan GPU Adreno 306, RAM 1,5 GB, beda setengah GB dari J5, dan memori internal 8 GB. Cuma setengahnya dari J5, tapi sama-sama bisa diperluas hingga 256 GB dengan kartu microSD. HP ini juga sudah menggunakan Android Lollipop 5.1.1 dan sudah pasti dapat jatah Marshmallow. Tapi belum tahu kapan masuk sini. Di Turki udah. Dengan spek seperti itu, performa yang ditawarkan sudah mantap. Baca berita, main sosmed, nonton YouTube, dan main game, semuanya bisa dijalanin dengan mulus. Sama sekali nggak ada masalah. Bahkan buat game berat kayak Lara Croft Go pun masih bisa dijalankan dengan baik, walaupun setting grafisnya nggak bisa kita set ke yang paling tinggi. Untuk performa, Galaxy On 7 nggak ada masalah. Di sektor kamera, Galaxy On 7 menggunakan kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel dengan f2.1, dan hasil fotonya lumayan oke. Foto-foto dalam suasana cukup cahaya bisa diambil dengan jelas. Detailnya lumayan tajam, walaupun warnanya agak berlebihan karena tingkat saturasinya yang tinggi. Tapi soal dynamic range, kameranya agak kesusahan buat ngebagi daerah gelap dan terang. Di kondisi low light, hasilnya nggak bagus. Banyak noise dan terasa jauh lebih gelap dari aslinya. Kalau buat selfie, kamera 5 megapikselnya sudah bisa nangkep gambar dengan bagus. Kalau video ini stop di sini, tentunya kita bakal bingung kenapa Samsung mau masukin On 7 ke pasar Indonesia. Padahal di range 2 jutaan sudah ada Galaxy J3 2016, Galaxy J5, dan J5 2016. Kayaknya kalau dimasukin, On 7 cuma bakal menu-menuhin etalase toko doang, karena nggak ada bedanya sama ketiga saudaranya itu. Tapi, tentu saja perusahaan kayak Samsung nggak sembarangan masukin barang yang nggak punya potensi ngejual. Galaxy On 7 punya satu perbedaan yang paling mendasar dari ketiga saudaranya itu. Layarnya. Ya, HP ini punya layar 5,5 inci yang lebih luas ketimbang 3 HP lain. Tapi resolusinya sih sama aja, tetap 720p. Selain beda ukuran, layar di On 7 juga punya perbedaan di bagian panel karena pakai panel TFT, bukan AMOLED. Keputusan ini bikin saya heran, karena biasanya Samsung selalu pakai AMOLED andalannya. Bahkan seri murah kayak J1 2016 pun sudah pakai AMOLED. Mungkin HP ini pakai panel lain biar beda dan nggak mainstream. Tapi di kasus ini, nggak mainstream itu nggak bagus. Walaupun tetap kelihatan oke-oke aja, warna yang dihasilkan layar On 7 jelas kalah nendang dibanding saudaranya. Dan penampakan saat layarnya mati pun nggak segelap dan nggak seelegan HP AMOLED lain. Plus, keluhan terakhir, sidik jari dan keringat juga mudah menempel di layar ini. Sama sekali nggak menarik. HP ini memang cuma menang di ukuran layarnya doang. Dan itu pun cuma menarik buat orang yang memang suka sama ukuran HP yang besar. Kesimpulannya, HP ini cuma recommended buat Anda yang memang nggak suka layar AMOLED karena warnanya terlalu nendang, atau buat Anda yang wajib beli HP Samsung dengan ukuran layar 5,5 inci dan harganya di bawah 3 juta. Tapi kalau nggak wajib, Galaxy On 7 sama sekali nggak recommended karena banyak pilihan lain yang lebih pantas untuk dilirik. Kalau HP-nya wajib Samsung ukuran 5,5 inci, tapi budget longgar, masih ada J7 dan J7 2016. Kalau mereknya wajib Samsung dan harganya harus 2 jutaan, tapi ukuran layar bebas, masih ada J3 2016, J5, dan J5 2016. Kalau mau HP 5,5 inci 2 jutaan, tapi nggak harus Samsung, masih ada Flash Plus 2 dan Xiaomi Redmi Note 3. Intinya selalu ada pilihan yang lebih baik kalau lagi ngomongin HP tanggung kayak On 7. Mungkin buat Anda yang lumayan ngerti soal HP, Galaxy On 7 kelihatan lucu karena kayaknya buang-buang waktu aja. Tapi jangan terkejut kalau HP ini laku. Karena orang yang nyari HP dengan layar besar
main game nggak panas, dan mereknya Samsung masih sangat-sangat banyak, termasuk keluarga saya. Baru bulan-bulan kemarin ada yang nyari HP yang siarannya cocok sama On7. Makanya saya nggak heran sama keputusan Samsung buat jual HP ini. Karena ya memang ada pasarnya. Demikian hands-on gadgetin untuk Samsung Galaxy On7. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk tulis pendapat Anda di kolom komentar soal HP ini. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe bagian yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!